Buat kalian yang udah nonton film Spider-Man Brand New Day, kira-kira merasa janggal nggak saat Peter Parker yang hidup sebatang kara kok bisa ya punya setup PC yang mahal? Nah, kira-kira dia dapat duit dari mana ya? By the way, pembahasan kali ini mengandung spoiler, so kalau kalian belum menonton filmnya, maka bisa skip aja penjelasannya. If DNA is mutating. Oke teman-teman, sebelum kalian ngomel soal halah bang gitu aja dipikirin gak penting banget, itu kan cuma film. Ya memang sih teman-teman, cuma film, cuma sefiksi-fiksinya film. Biasanya tuh ada logika cerita yang coba dibangun dari skenario filmnya. Ya seperti misalkan aja Spider-Man Tobey Maguire yang punya kerjaan sebagai tukang antar pizza dan juga jurnalis, hingga Spider-Man Andrew Garfield yang juga sempat dijelasin punya kerjaan sebagai fotografer lepas. So sekarang balik lagi ya teman-teman, untuk memberikan jawaban atas sumber kekayaan Spider-Man Tom Holland, maka setidaknya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama terkait dengan warisan yang diperoleh dari kematian Bibi May. Sekedar mengingatkan kalian lagi, kalau Bibi May di universe-nya Spider-Man Tom Holland memiliki pekerjaan sebagai staf di badan amal bernama Fisk yang menampung para gelandangan. Dan untuk itu bisa-bisa aja setelah Bibi May meninggal, maka Peter Parker sebagai ahli waris satu-satunya menerima warisan. Cuma ada satu plot hole nih teman-teman yang cukup mengganjal, yaitu soal gimana dengan mantra Doctor Strange di film Spider-Man No Way Home yang membuat semua orang itu lupa soal identitas Peter Parker. Apakah mantra ini hanya menghapus ingatan soal identitas Peter Parker sebagai Spider-Man, tetapi di sisi lain tidak menghapus identitas Peter Parker sebagai keponakan dari Bibi May? Nah, gimana nih menurut kalian soal ini? Selanjutnya untuk kemungkinan kedua, bisa saja Peter Parker yang hidup sebatang kara namun berkecukupan akibat menerima warisan dari Tony Stark. Sebagai informasi buat kalian, kalau John Watts, sutradara trilogi film Spider-Man yang dibintangi Tom Holland, menjelaskan bahwa di film Iron Man 2, penampakan anak kecil menggunakan topeng Iron Man yang kemudian diselamatkan Tony Stark adalah Peter Parker. So dari sinilah hubungan keduanya sangat dekat teman-teman. Nah tapi balik lagi ya, kalaupun mantra Doctor Strange membuat identitas Peter Parker dilupakan, maka bagaimana cara dia menerima warisan dari Tony Stark, sedangkan Happy Hogan aja nggak ingat soal Peter Parker itu siapa? Selanjutnya yang terakhir atau kemungkinan ketiga adalah Peter Parker bisa menyambung hidup adalah karena dia bekerja sama dengan pihak kepolisian. Hal ini semakin dikuatkan dengan kedekatannya terhadap detektif wanita bernama The Wolf, dan bahkan dia sampai mengenal nama anak-anaknya. Well, sebenarnya selain 3 kemungkinan ini ada juga kemungkinan lain, seperti ada teori penggemar yang meyakini bahwa kejeniusan Peter Parker sebagai seorang programmer, maka bukan gak mungkin dia juga memiliki pekerjaan sebagai seorang programmer tapi dengan status freelance. Nah tapi gimana nih menurut kalian? Apakah ada pendapat lain terkait sumber kekayaan Peter Parker yang janggal ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.